Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Sindem Suhartanti, NIM B2406229. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu saya dari Ibu dosen Ibu Bidan Andi Fatima Jamil, SSIT, SKM, MKes. Materi yang akan saya bawakan yaitu upaya preventif dan promotif dalam mengatasi IMS pada remaja. Pertama, pengertian remaja. Remaja merupakan generasi emas dan penerus bangsa sebagai aset yang berharga. Negara memerlukan generasi muda yang sehat, tumbuh berkembang, menjadi manusia yang sehat. Orang yang sehat akan memiliki banyak peluang dalam kehidupan dibandingkan dengan orang yang sakit. Salah satu cara menjadi remaja yang sehat adalah dengan melakukan pola hidup sehat dan menghindari perilaku-perilaku yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh dari perilaku-perilaku tidak sehat adalah seks pranikah, terjerumus dalam narkoba, IMS, dan HIV/AIDS. Sedangkan pengertian IMS adalah infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang populer disebut penyakit kelamin. Semua teknik hubungan seksual lewat vagina, dubur, atau mulut dapat menjadi wahana penularan penyakit kelamin. Penyebab infeksi tersebut diantaranya adalah bakteri, misalnya gonore, sifilis, jamur, virus, misalnya herpes dan HIV, atau parasit misalnya kutu. Penyakit ini dapat menyerang pria maupun wanita. Faktor risiko IMS menurut Abrori 2017 yaitu yang pertama, seks tanpa pelindung. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, berhubungan seksual pada usia dini. Keempat, penggunaan obat-obatan terlarang. Sedangkan pengertian upaya promotif dan preventif adalah upaya promosi kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah kelompok orang yang sehat. Tujuan upaya promotif adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya, kelompok orang sehat meningkat dan kelompok orang sakit menurun. Bentuk kegiatan upaya promotif adalah pendidikan kesehatan. Contohnya, menerapkan perilaku hidup sehat atau PHBS, menjaga asupan gizi seimbang dan olahraga yang teratur. Sedangkan upaya preventif adalah upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Sasarannya adalah kelompok orang yang berisiko tinggi. Tujuannya untuk mencegah kelompok risiko tinggi agar tidak jatuh atau menjadi sakit. Upaya preventifnya adalah untuk mencegah penyakit. Kemudian, upaya promotif untuk mencegah infeksi menular seksual pada remaja meliputi edukasi kesehatan reproduksi. Kedua, pendidikan tentang penggunaan kondom. Ketiga, kampanye penggunaan kondom. Keempat, pemeriksaan IMS. Kelima, vaksinasi. Dan yang terakhir, layanan kesehatan promotif. Lanjutannya dari upaya promotif dan preventif. Yang pertama, pendidikan tentang hubungan sehat, mengedukasi remaja tentang hubungan sehat, komunikasi efektif dan konsen dalam hubungan seksual. Yang kedua, pengembangan keterampilan, membantu remaja mengembangkan keterampilan hidup yang positif seperti mengelola stres, membuat keputusan yang tepat, membangun hubungan yang sehat. Ketiga, akses ke layanan kesehatan, memastikan remaja memiliki akses ke layanan kesehatan yang ramah dan mendukung termasuk layanan konseling dan tes IMS. Keempat, keterlibatan komunitas termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam upaya
pencegahan dan promosi kesehatan IMS pada remaja. Sedangkan upaya preventif pada remaja, yang pertama, pendidikan kesehatan reproduksi, yaitu memberikan informasi tentang IMS, cara penularan dan cara pencegahannya. Kedua, penggunaan kondom, yaitu mengedukasi remaja tentang pentingnya penggunaan kondom saat melakukan hubungan seksual. Ketiga, tes IMS secara teratur, mendorong remaja untuk melakukan tes IMS secara teratur, terutama jika mereka aktif secara seksual. Keempat, penghindaran perilaku berisiko, mengedukasi remaja tentang perilaku berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan tertular IMS seperti melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan. Kesimpulannya, remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung terhadap orang tua ke arah kemandirian, minat seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai estetika dan isu moral, menurut Puji Haryati 2007. Pergaulan remaja semakin bebas sehingga menyebabkan remaja berisiko untuk tertular sebagai infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Untuk mencegah remaja terlibat dalam perilaku berisiko IMS dan HIV/AIDS diperlukan bekal pengetahuan yang memadai dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sebagai bidang kesehatan, sebagai tenaga kesehatan dan provider tentunya mempunyai peran dalam penanggulangan IMS dan HIV/AIDS pada remaja melalui strategi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Yang saya ingin tambahkan di sini tadi upaya promotif dan upaya preventif. Saya tidak menormalisasi tentang penggunaan kondom pada remaja. Ini akan membuat mereka semakin bebas untuk melakukan hubungan seksual. Upaya promotif dan preventif di sini sebagai memberikan pengetahuan kepada mereka tentang cara penularan, resiko, serta bahaya yang akan ditimbulkan di kemudian hari.